Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu keempat masa Adventus berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tema renungan, Maria adalah seorang wanita yang berjalan dalam iman. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang petani tua yang memiliki seekor kuda. Pada suatu hari, kuda itu menghilang. Sahabat-sahabat orang tua itu berkata kepadanya, "Betapa malangnya engkau ini. Kudamu cuma seekor, tetapi tiba-tiba menghilang." Namun orang tua itu menjawab, "Saya tidak tahu apakah ini malang atau untung, hanya Tuhan yang tahu." Beberapa hari kemudian, tiba-tiba kuda itu kembali lagi bersama beberapa ekor kuda liar lainnya. Orang-orang datang kepada orang tua itu dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya engkau ini. Dalam waktu singkat, engkau mendapatkan beberapa ekor kuda sekaligus." Tetapi orang tua itu tetap menjawab, "Saya tidak tahu apakah ini untung atau malang, hanya Tuhan yang tahu." Keesokan harinya, anak petani itu melatih kuda-kuda liar tersebut. Tetapi sayang, dia terjatuh dari salah seekor kuda itu dan kakinya patah. Orang-orang datang lagi kepada orang tua itu dan berkata, "Betapa malangnya nasibmu, kaki anakmu patah." Tetapi orang tua itu tetap pada pendiriannya, "Saya tidak tahu apakah ini malang atau untung, hanya Tuhan yang tahu." Beberapa hari kemudian, para tentara datang ke kampung itu dan mengangkut semua anak muda yang masih kuat untuk pergi ke medan perang. Semua penghuni kampung itu memuji keberuntungan orang tua itu karena anaknya tidak diberangkatkan ke medan perang sebab kakinya patah. Namun jawaban orang tua itu tetap sama, "Saya tidak tahu apakah ini untung atau malang, hanya Tuhan yang tahu." Saudara-saudari terkasih, saya tidak tahu apakah ini untung atau malang, hanya Tuhan yang tahu. Jawaban petani tua itu mencerminkan kepercayaannya yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan ilahi. Ia tidak tahu mana yang lebih baik. Dia melihat bahwa apa yang pada mulanya dianggap malang, tetapi kemudian ternyata menjadi keuntungan. Atau apa yang pada mulanya dianggap sebagai keberuntungan, ternyata kemudian membawa kemalangan. Jadi, dia tidak tahu mana yang lebih baik. Dia cuma mempercayakan segala sesuatu itu kepada penyelenggaraan ilahi. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kepasrahan seperti itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria ketika ia tidak mengerti seluruh rencana Allah terhadap dirinya, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Kalau dalam Injil 2 minggu terakhir ini, perhatian kita diarahkan kepada tokoh Yohanes Pembaptis sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun untuk menyiapkan jalan Tuhan, maka dengan semakin dekatnya perayaan kelahiran Yesus, gereja mengundang kita untuk memusatkan perhatian kita kepada seorang tokoh lainnya yang juga telah diramalkan oleh Nabi Yesaya, yakni Maria. Kalau Yohanes
bertugas untuk menyiapkan jalan Tuhan dengan menyerukan pertobatan dan memberikan pembaptisan sebagai tanda pertobatan kepada orang-orang Israel, maka Bunda Maria mengambil bagian dalam peristiwa inkarnasi atau Allah menjadi manusia dengan memberikan dirinya untuk menjadi Bunda Tuhan. Kerelaan Maria untuk menjadi Bunda Allah merupakan hasil dari pergolakannya yang sulit diterimanya. Bagaimana mungkin dia melahirkan seorang anak tanpa mengenal seorang laki-laki? Tetapi pada akhirnya dia menyerahkan dirinya dan membiarkan kehendak Allah terjadi atas dirinya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria adalah seorang wanita yang berjalan dalam iman. Saudara-saudari terkasih, Maria telah menunjukkan iman itu ketika di dalam kekelaman hidup, di mana ia tidak lagi melihat jalan keluar, ia tetap terbuka terhadap Tuhan. Iman Maria adalah iman yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia membiarkan Allah melakukan apa saja untuk dirinya, sekalipun kadang-kadang ia tidak mengerti. Iman berarti melihat apa yang tidak kelihatan, percaya pada apa yang sulit dipercayai, dan menerima apa yang tidak mungkin dapat diterima dengan akal sehat. Abraham Lincoln pernah mengatakan, iman bukan berarti bahwa Tuhan bisa melakukannya, melainkan bahwa Tuhan akan melakukannya. Semoga berkat teladan Bunda Maria, kita semakin mampu menyerahkan diri kepada Tuhan, terutama ketika kegelapan hidup menimpa kita. Tuhan memberkati kita. Amin.